Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam Pak Junaidi. Alhamdulillah jumpa lagi kita. Apa kabar Pak Agus hari ini? Kabarnya kalau untuk kesehatan alhamdulillah baik Pak Jun. Tapi kalau untuk pikiran ya masih adalah yang namanya manusia kan nggak pernah lepas dari masalah Pak Jun kan. Apalagi guru nih memang pening kali masalahnya Pak Jun kan. Oh, berarti Pak Agus pening Pak Agus ya punya masalah ya. Kalau boleh saya tahu apa permasalahan yang Pak Agus hadapi saat ini? Nah itulah makanya saya kemarin nelpon Pak Junaidi gitu Pak Jun. Karena tapi saya mau cerita di telepon nggak enak Pak Jun kan. Makanya saya nelpon ke Pak Junaidi supaya membantu saya lah dalam menemukan solusi dari masalah saya ini Pak Jun. Lah tujuan saya manggil Pak Junaidi ke sekolah saya hari ini gitu Pak Jun. Oke. Nah, gini masalahnya Pak. Iya. Masalahnya itu saya di siswa saya itu ada satu anak yang memang dia buat ricuh aja. Dia tuh anak dari seorang wartawan Pak Jun. Anak dari wartawan. Jadi kawan-kawan saya, rekan-rekan saya di sekolah itu nggak berani negur dia gitu. Begitu kena kelas 6 dapatlah sama saya Pak Jun. Kalau kita lihat anaknya memang nggak pernah diam, asik berjalan aja dia, nggak pernah mau diam. Terakhir kan dia membuat kericuhan, membuat keributan di kelas, ngajak kawannya begini, ngajak kawannya ke sana ke sini. Terakhir keras nggak kondusif Pak Jun. Kalau kita tegur nanti kita yang masuk berita diberitakan sama ayahnya gitu Pak Jun kan. Namanya wartawan tau lah Pak Jun kan. Nah inilah masalah yang hadapi Pak Jun. Nah, berarti Pak Agus punya masalah dengan anak yang selalu membuat keributan di kelas dan di posisi lain orang tuanya ya wartawan yang tidak ingin anak tersebut disalahkan Pak Agus. Nah seperti itu Pak Itu Jun. problem masalahnya Pak. Ya, Terus benar. kalau untuk tujuannya sendiri apa yang Bapak harapkan dari coaching kita hari ini Pak? Nah itulah kemarin saya telepon Pak Junaidi. Saya berharap dengan saya yang lakukan perbincangan hari ini atau coaching hari ini, saya pengen Pak Jun membantu saya untuk memecahkan masalah ini supaya si anak tadi tidak liar lagi gitu dan orang tuanya pun bisa memahami dengan masalah anaknya ini gitu Pak Jun. Oke, berarti tujuan coaching Bapak memanggil saya adalah untuk mencari cara bahwasannya masalah yang Bapak hadapi bisa terselesaikan Pak ya. Iya benar Pak Jun. Ya, menurut Bapak sendiri kira-kira Pak, apa penyebab yang membuat siswa tersebut seperti itu Pak, menjadi perusuh di dalam kelas gitu? Kalau yang saya alami dan saya rasakan ada dua Pak penyebabnya gitu Ya, kan. oke Pak. Penyebab pertama mungkin ya saya tidak pungkiri bahwa sebagai seorang guru nggak sempurna dalam mengajar. Tentunya saya merasakan cara saya mengajar mungkin tidak sesuai dengan gaya belajar si anak ini Pak kan. Itu yang saya lihat pertama kalau dari diri saya sendiri lah Pak Jun. Kemudian kalau dari diri si anak dan keluarga saya melihat karena sang ayah ini selalu melindungi anaknya gitu walaupun dia salah dan dia tidak mau anaknya itu disalahkan Pak Jun. Jadi ada dua penyebab yang sejauh ini saya lihat seperti itu Pak Jun. Oke, berarti secara umum Pak Agus sudah mengetahui penyebabnya Pak ya. Yang pertama tadi pembelajaran Pak Agus, yang kedua tadi karena posisi ayah sang anak tidak ingin anaknya disalahkan, kan gitu Pak Agus, membenarkan yang salah gitu Pak Agus ya. Benar Pak Agus. Oke Pak Agus. Kemudian kalau menurut Pak Agus sendiri nih, ya kan, adakah solusi yang bisa Bapak terapkan untuk kedepannya agar siswa ini bisa mematuhi Pak Agus dan orang tuanya tidak selalu membenarkan anaknya gitu? Ya, kalau bicara solusi sebenarnya sudah banyak yang saya lakukan Pak Jun tapi belum ada yang berhasil. Tapi saya ingin mencoba menerapkan dua cara ini mungkin karena belum saya terapkan. Yang pertama saya pengen membangun kemitraan dulu Pak Jun dengan orang tuanya gitu. Atau kita bangun pendekatan sama orang tuanya gitu. Caranya begini, kalau anak punya masalah kita surati panggil orang tuanya, salah panggil orang tuanya. Jadi lama-lama kan orang tua ini sadar, oh iya memang anakku yang salah seperti itu Pak Jun. Kedua, rencana saya ya tadi kalau memang ini mutlak adalah kesalahan saya dalam mengajar, ya tentunya saya akan memperbaiki dulu cara saya mengajar. Kalau awalnya saya hanya menggunakan metode ceramah, kemudian bahan ajar yang tidak sesuai dengan anak, ya saya akan memperbaiki bahan ajar yang sesuai anak. Kalau si anak tadi kan saya lihat anaknya adalah anak
kinestetik gitu, dia mau bergerak aja. Jadi ya saya akan buat bahan ajar yang membuat dia aktif bergerak seperti itu Pak Jun. Itu rencana saya Pak Jun. Oke. Intinya Pak, setelah saya dengarkan rencana dan solusi yang Bapak tawarkan, ada dua berarti tadi Pak kan? Iya Pak Jun. Nah, yang pertama membangun kemitraan. Yang kedua mengubah media atau pembelajaran Bapak. Pak, ya. Iya benar Pak Jun. Nah, tentunya Bapak bilang tadi salah saya. Tidak ada yang salah Pak selama kita ingin berubah. Jadi Benar. dari dua solusi tadi Pak, mungkin rencana kita sebagai manusia biasa itu kan sah-sah saja dan boleh-boleh saja Pak. Tetapi kalau seandainya setelah Bapak merencanakan dua rencana tadi tidak berhasil, adakah solusi atau rencana lain Pak? Nah, berarti Bapak sudah melaksanakan planning A. Planning B-nya ada nggak Pak? Kira-kira? Iya, planning A saya tadi kan ada dua Pak Jun. Jadi planning Ya. B-nya kalau dua itu pun gagal, ya planning B-nya saya akan mencoba membangun kemitraan bersama dengan stakeholder di sekolah saya Pak Jun. Apakah itu kepala sekolah tentunya Pak Jun kan? Atau saya akan berencana melakukan pendekatan individu lah yang paling dekat aja dengan anak gitu. Mungkin kalau kita dekati anak tadi kan kita nasihati pelan-pelan, kita jadikan posisinya bukan sebagai guru tapi sebagai teman dia di sekolah gitu. Mungkin dia akan bisa lebih menerima apa yang saya berikan gitu Pak Jun. Ini rencana saya Pak Jun. Oke. Berarti Pak Agus selain ada planning A, ada planning B Pak Agus ya. Ya, benar Pak Jun. Lalu dari dua planning tersebut, solusi Bapak coba terapkan tadi menurut Bapak mana opsi yang pertama kali yang ingin Bapak terapkan Pak? Kalau opsi yang pertama kali ingin saya terapkan, kalau opsi yang rencana pertama itu kan dia akan berdampak pada anak Pak Jun ya. Nanti anak akan kita panggil orang tua, nanti lama-lama dia ujungnya bisa keluar dari sekolah itu gara-gara tindakan kita. Jadi saya rasa planning kedua saya yang lebih bagus Pak Jun. Karena kita lakukan pendekatan sama anak merasa dekat, nggak canggung lagi, mungkin dia bisa lebih menerima Pak Jun. Jadi saya mungkin akan melakukan rencana kedua dulu Pak Jun. Saya akan merubah mindset saya, belajar saya dengan gaya belajar yang dia sukai, plus melakukan pendekatan sama si anak ini Pak Jun, seperti itu. Oke Pak, intinya Bapak ingin merencanakan planning B Pak ya, dengan mengubah cara pembelajaran agar anak itu tertarik dan termotivasi sehingga hal-hal yang tidak Bapak inginkan tidak dilakukannya lagi itu Pak ya, setelah saya tangkap tadi Pak. Baiklah Pak Agus, saya berharap mudah-mudahan berhasil ya Pak Agus ya. Amin Pak Jun. Lalu menurut Pak Agus, tentunya untuk mengubah sesuatu itu tentunya harus kita tidak dapat berjalan sendiri Pak Agus. Ya, Karena benar kita Pak. ada di dalam suatu komunitas. Siapa saja kira-kira pihak yang dapat membantu rencana Pak Agus dalam menerapkan solusi yang telah Bapak rancang tadi agar masalah yang Pak Agus terkait siswa tersebut dapat berhasil Pak Agus. Iya, benar Pak Jun, karena masalah ini kan juga adalah masalah sekolah Pak Jun ya. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka ya kepala sekolah harus mengetahui masalah saya ini. Jadi saya inginlah melibatkan juga kepala sekolah dalam menangani kasus saya ini Pak Jun, yang pertama. Kedua tentunya saya punya teman-teman yang lebih senior di sekolah saya, ya saya pengen sekedar cerita dengan mereka, kemudian saya minta juga bantuan dari guru-guru bidang studi untuk sama-samalah memberikan pengarahan kepada si anak ini Pak Jun, seperti itu. Oke Pak Agus, berarti kepala sekolah, teman-teman sejawat dan orang tua Pak Agus ya, ada tiga Pak Agus ya pihak yang akan Pak Agus libatkan. Nah Pak Agus, ini kan sudah nih intinya solusi sudah, pihak-pihak yang dilibatkan sudah, rencana waktu eksekusi, ada nggak rencana waktu eksekusinya kapan kira-kira Pak Agus? Insya Allah akan saya langsung lakukan rencana saya ini setelah coaching nih Pak Jun. Jadi mungkin besok saya akan langsung bergerak, ya berkonsultasi dengan kepala sekolah, kemudian nanti malam pun akan saya coba buat bahan ajar terkait sesuai dengan gaya belajar si anak ini. Saya akan uji coba besok langsung Pak Junaidi. Ya, berarti
nggak perlu tunggu lama-lama Pak Agus ya. Iya, benar Pak Jun. Ya, ikan cepat, ikan bagus. Semakin cepat, semakin bagus, Pak Agus. Benar-benar. Oke. Begini, Pak Agus. Sebagai coach, saya tidak bisa berbuat banyak terkait masalah yang dapat hadapi. Karena yang dapat merubah masalah Bapak, tentu Bapak sendiri. Iya. Ya, saya sebagai coach hanya mampu membantu Bapak dalam bentuk coaching seperti ini. Mudah-mudahan dengan coaching ini Pak Agus sudah menemukan apa yang harus Bapak lakukan untuk menangani masalah Bapak. Iya. Tapi bantuan Pak Junaidi ini ya meskipun hanya coaching, tapi bagi saya ini sangat luar biasa Pak Jun, karena belum saya dapatkan gitu. Kalau saya bercerita sama teman-teman paling hanya ya udah begini aja, begitu ya. Tapi ketika setelah coaching sama Pak Junaidi, saya mengalami hal yang luar biasa. Betul-betul saya harus kayak mana ya, mampulah menemukan rencana, menemukan apa penyebab gitu. Sehingga hari ini saya udah punya gambaran Pak Jun apa yang akan saya lakukan ke depannya Pak Jun. Pak Agus, intinya bukan karena saya, tetapi karena niat kita sama-sama ingin tergerak Pak Agus ya. Iya. Sama-sama Pak Agus, semoga ke depannya siswa-siswi kita mampu untuk meraih cita-citanya, dan ke depannya Pak Agus bisa merubah pola pikir mereka. Karena begini Pak Agus, saya memberi masukan kepada Pak Agus, intinya seorang siswa ini bukan nilai kognitifnya aja yang harus kita perhatikan, Iya, tetapi benar, Pak Agus ya. Ya, seperti filosofi Ki Hadi Pak Agus, bahwasannya pembelajaran itu seperti menuai padi. Iya. Kita para guru adalah petani dan siswa adalah benih yang harus kita semai. Iya. Jadi selain kognitif siswa juga harus kita tumbuhkan terutama nilai-nilai yang terdapat dalam profil pelajar Pancasila. Jadi yang Bapak Agus lakukan ini saya sangat setuju Pak. Alhamdulillah Pak Jun, kan kalau untuk saya memang mendidik anak yang saya utamakan adalah akhlak Pak Jun, sikap. Karena ilmu itu nggak ada arti ya tanpa sikap. Bahkan dalam agama Pak Jun kan sikap itu lebih dari ilmu, al-adabu fawqa ilmu gitu Pak Jun kan. Adab itu di atas ilmu Pak Jun. Jadi saya sudah coba membiasakan budaya-budaya positif di sekolah, dari mulai budaya salam, gotong royong, kemudian membuat kreativitas anak-anak, itu alhamdulillah sudah saya lakukan di sekolah Pak Jun. Oke Pak Agus, luar biasa Pak Agus yang menumbuhkan budaya positif di sekolahnya Pak Agus ya. Baik Pak Agus, saya rasa coaching kita kali ini sudah menemukan titik terang dari Pak Agus ya. Jadi saya rasa sampai di sini dulu coaching kita Pak Agus. Sekali lagi saya mohon maaf jika ada kata-kata atau pertanyaannya saya ajukan kurang berkenan bagi Pak Agus. Sama-sama, terima kasih banyak Pak Jun telah membantu saya menemukan solusi yang terbaik buat saya nih Pak Jun. Ya, oke Pak Agus, sebagai sebuah kesimpulannya, marilah sama-sama kita berkolaborasi untuk memajukan pendidikan di Indonesia ini Pak Agus ya. Baik, oke Pak Agus, kalau begitu saya tutup coaching kita Pak Agus ya dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Junaidi. Ya, sama-sama Pak Agus. Selesai. Balik ke room dulu kita, atau ini kita matikan terus ya rekamannya? Matikan rekod nanti. Apa nih matikan ya? Ya, nanti potong jadi 2. Potong dong, kirim link sama Bu Julida dulu. Ini saya matikan dulu rekamannya. Bentar lah, 2 menit lagi lah biar 30 ya. Udah lebih 30 nih. Ya enggak lah, 16 tadi. Ya kan kita mulai, jadi rekodnya dah sebelum masih ribu-ribu dah rekod tadi. Berarti keluar dari sini masuk ke Zoom besar ya? Nah, ini tak matikan rekamannya. Nah. Mana matikannya? Oh, tidak berhenti merekam.